Jadi, di video kali ini, saya, Bintang Nurul Hidayati dari kelas 11 MIPA 6, akan menjelaskan cara membuat botok, makanan khas tradisional Jawa Timur. Alasanku bikin video ini adalah, di saat seperti ini, kegiatan sekolah dan belajar tetap dilaksanakan meski dari rumah. Tugas-tugas, materi pembelajaran, bahkan sampai ujian pun dilakukan secara online. Datangnya pun bertubi-tubi. Satu selesai dikerjakan, sudah datang yang lainnya. Lama-lama jadi pusing juga. Frustasi. Rasanya jadi pengen liburan, kangen kampung halaman, apalagi masakannya Eyang. Wah, kebetulan banget nih, pelajaran PKWU ternyata ada tugas praktek pengolahan makanan khas daerah. Sekalian aja deh aku bikin botok. Apa itu botok? Botok merupakan makanan khas Jawa. Biasanya sering dijumpai di daerah Jawa Timur maupun Jawa Tengah. Ciri khas dan bahan utama botok terletak pada parutan kelapa yang dibumbui dan dimasak dengan berbagai isian di dalamnya. Konon, masyarakat Jawa pada zaman itu menganggap ampas kelapa atau bungkil yang sudah diambil santannya masih cukup bergizi dan mubazir apabila dibuang begitu saja, sehingga mereka mengolahnya dengan menambahkan bumbu. Nah, dalam perkembangannya, mereka juga menambahkan berbagai macam isian seperti ikan teri, udang, lamtoro, daun kemangi, dan lain sebagainya. Langsung saja masuk ke bahan-bahan. Setengah butir kelapa muda parut, setengah papan tempe, 3 potong tahu, 1 genggam ikan teri, dan 1 genggam lamtoro. 2 genggam daun kemangi, 2 buah tomat, 3 lembar daun salam, terasi, asam jawa, cabai rawit secukupnya, 5 siung bawang putih dan 7 siung bawang merah, lengkuas secukupnya, 2 buah cabai merah besar, gula merah, kaldu ayam, dan garam. Setengah jagung manis yang sudah disisir, dan daun pisang secukupnya. Selanjutnya, waktunya memasak. Yang pertama, potong dadu tempe seukuran 1 cm. Lalu, potong dadu tahu, hati-hati jangan sampai jatuh. Kemudian, tomat dibelah menjadi 2, lalu dibelah lagi, dan dibelah lagi. Bersihkan ujung-ujungnya. Dan potong kecil-kecil. Kemudian, potong-potong bawang merah agak kecil supaya lebih mudah dihaluskan. Bawang putih dipotong kecil-kecil. Lalu lengkuas juga dipotong kecil-kecil. Dan yang terakhir cabai merah. Setelah itu semuanya dimasukkan ke dalam mesin penghalus. Tambahkan gula merah. Lalu kaldu ayam. Dan yang terakhir, garam. Kemudian, asam jawa dicairkan dengan setengah gelas air matang dan dituangkan, lalu dihaluskan. Tuangkan bumbu ke atas kelapa parut. Nah, di sini saya menggunakan kelapa yang masih muda, segar dan gurih, bukan lagi menggunakan ampas kelapa yang sudah tua dan diambil santannya, supaya rasanya lebih nikmat. Aduk rata bumbu dan parutan kelapa. Di sini gunakan sarung tangan plastik dan pastikan sudah mencuci tangan terlebih dahulu agar higienis. Aduklah hingga kelapa parut yang berwarna putih menjadi berubah warna seperti ini. Itu tandanya semua bumbunya sudah tercampur rata. Kemudian masukkan potongan tempe dan aduk lagi dengan kelapa yang telah dibumbui. Kemudian tambahkan jagung manis yang telah dipipil atau disisir dan aduk lagi hingga rata. Lalu tambahkan juga lamtoro atau petai Cina. Kemudian aduk kembali hingga semuanya tercampur dengan rata. Yang terakhir tambahkan tahu yang telah dipotong-potong tadi dan diaduk lagi, tetapi hati-hati agar tahu tidak hancur. Berikutnya kita akan melakukan teknik ngalempeh atau memanaskan daun pisang di atas kompor atau di atas api menyala seperti ini. Tujuannya adalah supaya daun pisang lebih lentur dan mudah dilipat sehingga tidak mudah robek. Setelah melakukan teknik ngalempeh, daun dipotong kecil-kecil dan dibersihkan dengan lap.
Oke, selanjutnya siapkan daun pisang, lalu dimasukkan beberapa sendok makan adonan botok ke dalamnya, dan tambahkan juga daun kemangi secukupnya, beberapa potong ikan teri, dan juga beberapa potong tomat. Jangan lupa masukkan cabai rawit utuh, dan seperti ini jadinya. Selanjutnya kita akan menggunakan teknik melipat untuk membungkus adonan botok ini. Nah, di sini kita harus memperhatikan komposisi jumlah adonan serta lebar dan panjang daun pisang. Kemudian kita tusuk menggunakan tusuk gigi atau kayu kecil untuk menutup dan memastikan bahwa bungkus ini telah aman, tidak mudah keluar isinya. Seperti inilah bungkusan botoknya. Untuk merapikan, gunting bagian yang tidak simetris. Siapkan panci kukusan dan didihkan air di dalamnya seperti ini. Lalu, letakkan bungkusan-bungkusan botok tadi ke dalam kukusan tersebut. Jangan lupa ditutup dan tunggu sekitar 30 menit. Seperti inilah botok yang sudah matang. Untuk membuka bungkusnya, hati-hati karena masih agak panas. Lalu seperti inilah botok yang telah matang. Aromanya sangat nikmat dan menggugah selera makan. Nah, sebagai generasi milenial, jangan lupa untuk tetap melestarikan makanan khas Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Dadah!